Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rio Hotspot Lovers, selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Di awal perjumpaan kali ini kita akan kembali menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke kami, baik itu dari komentar maupun juga di sosial media kami. Salah satunya adalah yang nanya nih, Bang, apakah benar VAR di Liga Inggris musim depan akan di stop? Nah, itu pertanyaannya ya. Jadi gini ya, untuk soal VAR ini tuh ribet atau riweh masalahnya. Kenapa demikian? Bukan cuma di Liga Inggris ya, tapi hampir di seluruh dunia dan di kompetisi manapun yang udah pakai VAR, pasti ada yang namanya pro dan kontra. Ada yang suka pakai VAR, tapi nggak sedikit juga yang nggak suka pakai VAR. Nah, khusus di Liga Inggris, wacana untuk penghentian pakai VAR ini awalnya ini digagas ataupun diprotes ya oleh klub Wolverhampton. Nah, klub ini tuh merasa kalau VAR ini nggak berguna sebab lebih banyak ngerugiinnya dibanding nguntunginnya. Tapi kalau soal ini jadi apa enggak di Liga Inggris dicopot, itu kan tergantung dari klub-klub yang pesertanya Liga Inggris. Dari 20 klub ini, itu minimal harus 80% klubnya setuju nggak pakai VAR. Kalau cuma di bawah 80% nggak setuju pakai VAR, berarti nggak akan dicopot itu VAR ya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi gini, Wolverhampton ngajuin nih supaya VAR ini nggak usah dipakai lagi. Tapi kan nggak mungkin langsung disetujui dong sama Barclays. Nah, Barclays ini pasti akan mengundi atau voter nih dari 20 klub ini. Berapa klub sih yang setuju VAR ini nggak dipakai lagi? Kalau kurang dari 14 klub ya berarti nggak jadi. Kalau lebih dari 14 klub ya berarti jadi. VAR itu dicopot gitu ya. Paham maksudnya ya? Nah, makanya kalau soal VAR ini, jangankan di Liga Inggris ya, di semua negara, di semua kompetisi yang udah pakai VAR, ini pasti ada yang suka, ada yang enggak. Klub yang nggak suka alasannya VAR ini terlalu banyak merugikannya dibanding menguntungkannya. Padahal ya kita tahu lah, ada klub-klub yang merasa dirugikan karena adanya VAR, karena mereka nggak bisa main mata, nggak bisa ngatur skor. Sama di Indonesia juga kayak gitu. Ada klub yang suka pakai VAR, ada yang nggak suka pakai VAR. Alasannya pun sama, karena banyak ruginya katanya. Padahal ya kita tahu sama-sama ya, kalau pakai VAR itu kebanyakannya ya klub-klub itu nggak bisa main mata, nggak bisa ngatur wasit dan nggak bisa ngatur skor karena akan ketahuan kayak gitu. Makanya kalau masalah VAR ini tuh dijadikan sengketa, ini bukan hal yang aneh buat kami. Di liga manapun sama ya. Tapi memang dari pantauan kami di berbagai negara dan kompetisi, masalah VAR itu sama sih sebenarnya. Bukan VAR-nya sih, tapi wasitnya. Nah, wasit inilah biang keroknya. Kalau VAR sih nggak masalah, karena VAR ini cuma alat loh. Sebab ya VAR ini menunjukkan hasil yang benar. Cuma kan yang jadi masalah adalah wasitnya. Ini benar apa enggak? Contoh aja. Misalnya VAR udah nunjukin yang benar, tapi kan keputusan ada di tangan wasit, itu disahkan apa enggak. Jadi masalah VAR ini sebenarnya nggak bisa disalahkan. Yang harus dibenahi itu adalah wasitnya. Di semua negara juga sama, yang harus dibenahi adalah wasitnya, bukan VAR-nya. Nah, di Indonesia pun sama, VAR baru dicoba kemarin di Champions Series. Tapi kan jauh sebelum ini banyak pihak yang katanya sih nggak suka adanya VAR. Salah satunya Bali United yang kabarnya menolak ada VAR karena katanya sih terlalu banyak buang-buang waktu dan ngerugiin klub. Padahal kita tahu lah, karena di Indonesia ini kan kebanyakan main sabunnya. Jadi intinya apa? Kalau di Liga Inggris ataupun di belahan dunia lain ini ada pro dan kontra soal VAR, itu nggak usah kaget. Sebab ya seperti inilah kondisi sepak bola kita. Di sepak bola manapun itu nggak pernah ada bersih 100%. Pasti ada yang namanya main sabun, main mata, dan juga nyogok wasit. Karena kan wasit itu manusia, kata Erick Thohir kan, otomatis butuh makan, butuh duit. Ya mana ada sih wasit yang mau nolak duit sogokan, lumayan kan. Inilah yang jadi permasalahan, bukan masalah VAR-nya, tapi masalah SDM wasitnya. Paham ya untuk di sini? Nah, masih berkaitan dengan wasit, ini yang sering kami bilang, jika sebagian netizen Indonesia ini masih kurang pengetahuannya soal sepak bola. Makanya kalau kami bilang, banyak netizen Indo kita ini yang masih kurang paham atau SDM-nya rendah, nggak usah marah, sebab inilah kenyataannya. Kenapa demikian? Kemarin masih ada yang komentar nih, Bang, coba bilang sama Erick Thohir, laga Persib lawan Bali United tuh kenapa nggak pakai wasit Thorik Al-Khathiri? Ini kan artinya sama aja, dia ini nggak paham sama sekali soal sepak bola. Ini tuh pelajaran dasar loh di sepak bola. Soal wasit ini tuh yang bertugas itu adalah pelajaran dasar di sepak bola.
Dalam sebuah pertandingan, wasit yang memimpin itu haruslah wasit netral, nggak boleh dari unsur kedua tim yang akan bertanding. Wasit Thorik Alkatiri ini tuh kalau nggak salah asal Jawa Barat ya, dia ini Purwakarta atau Karawang gitulah ya, antara itulah. Jadi nggak akan mungkin wasit Thorik Alkatiri ini memimpin pertandingan Persib sampai kapanpun di liga resmi ya, sebab Persib adalah tim asal Jawa Barat dan ini dalam aturan nggak boleh klub yang asal Jawa Barat dipimpin wasit asal Jawa Barat. Di sini aja harus kalian udah ngerti dong, ini pelajaran dasar banget loh di sepak bola. Makanya ini sebuah pelajaran lah. Kami pun nggak menyalahkan buat yang nanya kemarin. Mungkin mereka ini masih atau dia ini masih belum paham atau kurang paham dari ilmu-ilmu sepak bola. Nah, makanya kita di sini tuh bukan mau menghujat ataupun apa ya. Semoga aja dengan apa yang kami jelaskan ini bisa jadi tambahan ilmu buat kalian. Kalau yang namanya di sepak bola itu nggak segampang yang dipikirkan. Semuanya ribet dan ada aturannya masing-masing, termasuk wasit, termasuk sebuah pertandingan. Dalam sebuah pertandingan itu semuanya harus diatur benar-benar. Wasit yang bertugas itu baik wasit utama, asisten wasit, wasit cadangan, dan wasit VAR, semuanya itu harus dari tempat netral. Nggak boleh ada sangkutan dengan dua tim yang tengah bertanding. Paham ya untuk di sini ya? Nah, ini juga sama nih, masih berkaitan dengan kinerja wasit. Nah, di laga ini jelas terlihat ya bobroknya kinerja wasit kita. Masa ya pemain nonjok pemain tapi nggak dikasih kartu? Coba kalian lihat. Ini tuh kan pemain PS Pelau, nonjok pemain PS Palembang, tapi nggak dikasih kartu loh sama wasit. Ini kalau wasitnya ditanya kenapa bisa lakukan seperti ini, pasti alasannya begini, ya wajar lah, ini kan cuma Liga 3, ya kalau ada salah-salah ya harus dimaklumin lah. Wong di Liga 1 aja pemain nonjok pemain gak dikasih kartu kok sama wasit Liga 1, apalagi kita cuma Liga 3, kan gitu. Makanya kami sering bilang, ada sebab pasti ada akibat. Gara-gara wasit di Liga 1-nya nggak becus, nggak bener, yang bobrok, akhirnya kan diikuti sama wasit-wasit lain yang di bawahnya. Ini kan jadi pertanyaan buat PSSI, kenapa PSSI nggak ngebenahin kinerja ataupun attitude ataupun apa ya, ilmu-ilmu mereka gitu yo. Ini mau sampai kapan loh PSSI wasit kita kayak gini? Oke, seperti yang kami bilang kemarin, kita akan bahas soal bursa transfer ya. Yang pertama itu kita mulai dari Malut United. Inilah para pemain yang sudah 80% akan masuk ke Malut United musim depan. Catat ya, masih 80%, belum ada yang diumumin secara resmi. Yang pertama ada Fredian Wahyu dan Wahyu Prastio dari PSIS Semarang. Yang kedua ada Manahati Lestusen dan Yandi Sofyan dari Persikabo. Yang ketiga ada Duo Sayuri dari PSM Makassar. Yang keempat ada Safrudin Tahar juga dari PSM Makassar. Baru 7 pemain ini ya yang kami dapat infonya, mereka ini udah tiba di Maluku ya. Berarti buat Duo Sayuri kemarin ke Surabaya itu berarti benar. Bukan mungkin ya akan ke Surabaya ke Persebaya, tapi cuma jalan-jalan aja kali ya. Tapi kami ingatkan, yang namanya Dondil ini masih bisa batal loh ya. Meskipun statusnya udah 80%, tapi sebelum diumumkan oleh pihak klub semuanya bisa batal. Paham ya? Yang kedua dari PSBS Biak. PSBS Biak lagi negosiasi dengan pemain asal Argentina, Santiago Rosales, winger berusia 29 tahun yang musim ini main di Liga Yunani. Harganya cukup mahal sih, yakni hampir 8 miliaran. Nah, persentasenya saat ini masih sebatas negosiasi atau ketertarikan aja loh ya. Yang ketiga dari Persis Solo. Persis Solo lagi negosiasi dengan striker asal Rusia, Milan Miroslav Jevic, berusia 29 tahun yang saat ini tanpa klub. Musim lalu main di Liga Montenegro. Harganya cukup mahal juga sih, hampir 6 miliaran. Selain Milan, ada nama Sime Yuzul, striker asal Kroasia berusia 28 tahun yang saat ini main di Liga Malta. Harganya kalau ini sih masih standar ya, sekitar 3 miliar aja. Tapi kita lihat nanti ya. Soalnya masih proses sebatas minat aja nih. Yang keempat dari PSS Sleman lagi negosiasi dengan kiper Rans Nusantara FC Hilmansyah. Hilmansyah resmi keluar dari Rans karena kontraknya habis dan gak mau main di Liga 2 bersama Rans ya.
Selain Hilman, ada nama Bagas Adi dari Arema yang kabarnya pun lagi negosiasi dengan PSS Sleman. Yang kelima, Barito Putra. Barito Putra justru dirumorkan tertarik pada bek tengah asal Portugal, Pedro Monteiro. Musim lalu main di Liga Georgia. Harganya sih 4 miliaran. Selain Barito, ada Borneo FC dan Persija Jakarta juga yang kabarnya meminati Pedro Monteiro. Ya, kita akan lihat benarkah dia akan main di Liga 1 dan klub mana dia akan berlabuh. Yang keenam, Dewa United kabarnya setuju menebus Taisei Marukawa dengan harga yang diminta oleh PSIS. Tapi masih ada persoalan yang kami pun nggak tahu persoalan apa antara Dewa United dengan pihak PSIS Semarang. Nah, statusnya saat ini naik nih, dari yang tadinya cuma rumor kini menjadi done deal dan udah 90%. Yang ketujuh, dari Semen Padang. Semen Padang meminta bantuan pada Pratama Arhan agar mau merayu striker timnas Indonesia milik Persikabo Dimas Derajat agar justru memilih bergabung dengan Semen Padang. Gaji yang lebih tinggi kabarnya pun ditawarkan pada Dimas Derajat agar mau melepaskan tawarannya dari Persib. Ya, untuk yang satu ini kami no comment ya, sebab ya status Dimas saat ini masih milik Persikabo. Ya, kalau ada yang mau nebus kontrak 3 tahun ke Persikabo ya silakan saja. Nah, kira-kira menurut kalian siapa yang akan mendapatkan Dimas Derajat? Yang kedelapan, dari Persebaya. Ini juga sama, yang kami tahu ada 3 pemain yang lagi negosiasi dengan Persebaya. Ini prosesnya itu persentasenya ya sudah sampai 70-80%-an. Yang pertama ada Abdul Lestaluhu dari PSS Sleman. Ini persentasenya 70% ya. Yang kedua, Flavio Silva dari Persik Kediri. Statusnya naik nih sekarang menjadi 90%. Yang ketiga ada Junior Brandao dari Madura United. Ini statusnya sekarang udah naik dari 60% kemarin menjadi 70%. Yang terbaru ada rumor, katanya sih, ini rumor lo ya, catet, jangan salah kaprah, kami bilang rumor. Nah, Persebaya justru mengajukan tawaran pada Persib untuk bisa memboyong Ciro Alves. Tapi ini kami pastikan ini cuma sebatas rumor. Kenapa demikian? Sebab ketika kami tanyakan pada pihak Persebaya justru nggak tahu loh kalau ada rumor Persebaya ini tertarik sama Ciro. Yang artinya apa? Persebaya nggak pernah menunjukkan ada ketertarikan pada Ciro Alves. Ini berarti berita cuma dibikin oleh konten kreator. Persebaya saat ini lagi fokus nih menyeleksi kontrak pemain yang akan habis kontraknya siapa dan yang akan dipertahankan siapa, yang akan dilepas siapa. Soal pemain asing, pihak manajemen Persebaya pun nggak tahu siapa aja pemain asing yang akan diambil oleh Paul Munster, sebab itu di bawah kekuasaan Paul Munster. Dan kembali kami katakan ya, jika ada berita-berita transfer di akun manapun, termasuk akun ini, jangan kalian salah paham. Kami sudah sering sebutkan, sebelum ada pengumuman resmi dari pihak klub, semuanya baru sebatas rumor. Paham ya? 9. PSM Makassar kabarnya lagi negosiasi nih dengan gelandang asal Kamboja Thierry Bin. Gelandang berusia 32 tahun ini saat ini main di Liga Kamboja bersama klub Sphyreng. Nah, kabarnya si Thierry Bin ini tuh direkomendasikan oleh pemain Bali United Privat Mbarga yang juga sudah jadi pemain Kamboja. Pantesan aja ya si Privat ini menurun performanya. Berarti udah beralih profesi nih jadi agen pemain rupanya. 10. Bagaimana dengan Persib? Persib sejauh ini belum ada yang mendekati 80% ya. Baru ada Dimas Derajat. Itu pun baru 50% ya persentasenya ke Persib. Selain itu ada Zulfiandi yang kabarnya ini peluangnya pun kami bilang baru 50% juga sih. Ya, 2 pemain lokal ini saja yang paling santer saat ini kabarnya sih didekati atau dikaitkan dengan Persib. Bahkan Teddy Cahyono saja udah memfollow akunnya Zulfiandi ya. Kita tunggu aja kebenarannya, benar apa enggak ya.